Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fiih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita pada setiap Ahad sore, dan insyaallah sampai pada pertemuan hari ini kita masih membicarakan terkait prinsip-prinsip pengambilan agama atau prinsip-prinsip kaidah-kaidah dalam mempelajari ilmu agama. Karena sebagaimana telah dimaklumi bahwa apabila seseorang belajar agama dengan menepati prinsip-prinsip dalam belajar, mengikuti kaidah-kaidah atau rumus-rumus dengan baik, maka insyaallah ta'ala dia akan selamat. Begitu pula sebaliknya, apabila seseorang belajar agama tidak melalui rumus-rumus atau kaidah-kaidah yang benar, maka rentan dia akan binasa. Bagaimana jelas hal ini disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata bahwa suatu ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami. Lalu beliau membuat satu garis lurus. Kemudian berkata, membaca firman Allah, "Inna hadza sirati mustaqimah." Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Maka ikutilah jalan yang lurus itu. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan tersebut watafarraqa bikum an sabilihi, akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Dan begitu Rasulullah kemudian menggaris atau membuat beberapa garis di samping kiri dan kanan daripada garis lurus tersebut. Lalu beliau berkata, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Yang berada pada setiap jalan ini syaitan yang menyeru manusia kepadanya. Au ja'a fil hadits. Atau sebagaimana yang datang dalam hadis tersebut. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan kepada kita tentang satu jalan yang lurus dalam agama, dan beliau tidak lupa menjelaskan kepada kita jalan-jalan yang penuh dengan kebengkokan, jalan-jalan yang menyimpang yang ada di samping kiri dan kanan daripada jalan yang lurus itu. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan adalah kesesatan. Kebenaran hanya satu. Jalan al-haq hanya satu. Kebenaran tidak terbilang. Tidak ada dua, tidak ada tiga. Yang benar itu hanya satu. Kemudian yang menyelisihi kebenaran itu adalah penyimpangan. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Famada ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Tidak ada setelah kebenaran itu kecuali adalah kesesatan. Tidak ada kebenaran yang kedua. Tidak ada kebenaran yang ketiga. Tidak ada kebenaran yang keempat. Atau tidak ada semuanya benar. Tidak ada. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat gigih menjelaskan perkara agama kepada umatnya. Dan begitu pula para ulama dari zaman ke zaman. Nah, sama halnya dalam perkara-perkara dunia. Ketika seseorang melakoni suatu pekerjaan atau suatu perbuatan dari perkara-perkara dunia, lalu dia melakoninya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam perkara tersebut, niscaya pasti dia akan sampai pada hasilnya yang baik. Namun bila mana dia melakoni suatu perkara namun
tidak melalui kaidah-kaidah, tidak berdasarkan rumus-rumus. Dalam perkara tersebut, niscaya dia pasti tidak akan mendapatkan hasilnya yang bagus. Nah, maka perkara agama tentu lebih penting dari itu semua. Dan di antara salah satu perkara yang paling penting bagi seseorang dalam belajar atau dalam pengambilan ilmu agama, yaitu dia tidak boleh berpegang pada akal atau mengambil ilmu agama yang berdasarkan pada akal atau hasil pikirnya. Telah berlalu, kita jelaskan beberapa hal terkait dengan hal ini. Dan sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Ya bani akhi, idza haddathtuka an syai'in إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال." Wahai anak saudaraku, jika disampaikan kepadamu suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tadribu lahul amsal, fala tadrib, maka janganlah engkau membuat permisalan atasnya. Artinya ketika disampaikan kepadamu ini hadis demikian, demikian, kalau engkau mengatakan, oh tidak, hadis itu maksudnya demikian dan demikian, kau membuat perumpamaan untuk memalingkan hadis tersebut dari maknanya atau untuk menolak beramal dengan hadis tersebut. Kenapa? Karena terlalu banyak memberikan perumpamaan terhadap sumber hukum Islam dengan melakukan berbagai macam analogi terhadap Al-Quran dan Sunnah, akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kesesatan. Kerap kali manusia, mereka tidak mau menerima kebenaran karena Al-Quran dan Sunnah mereka benturkan dengan logika dan perumpamaan-perumpamaan yang mereka sampaikan. Maka agama ini tidak dibangun di atas perumpamaan-perumpamaan. Agama tidak dibangun di atas tamsil. Maka tidak boleh membangun agama di atas perkara tamsil, perumpamaan. Agama ini seumpama seorang nelayan yang berlayar di lautan dengan kapal. Atau agama ini seumpama demikian dan demikian. Agama ini, iman itu seumpama demikian dan demikian. Jadi agama itu dibangun dengan seumpama. Tamsil, analogi. Agama bukan itu. Tetapi agama itu adalah wahyu. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab itu Al-Imam Az-Zuhri rahimana wa rahimahullah, beliau mengatakan minallahi ar-risalah wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa alaina at-taslim. Agama ini datang dari Allah, kata Imam Az-Zuhri. Dan kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah menyampaikan. Wa alaina at-taslim. Dan kewajiban kita hanyalah menerima. Jadi agama ini datang dari sisi Allah. Begitu Allah datangkan agama ini melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkewajiban untuk menyampaikannya kepada manusia apa adanya. Tanpa Rasulullah pikir, oh ini kan harus begini, dan harus begitu. Atau Rasulullah katakan sabar, wahyu ini saya timbang dengan akalku dulu. Apabila sesuai dengan akalku, maka akan aku sampaikan. Tapi kalau sekiranya tidak sesuai, maka tidak aku sampaikan. Atau ketika akalku tidak mampu untuk memahami wahyu ini, aku tafsirkan kepada makna yang sesuai dengan pemahamanku atau keinginanku atau apa yang mampu dipikirkan olehku. Tidak. Tapi kewajiban Rasulullah bukan untuk menganalisa dan menganalogi wahyu yang sampai kepadanya. Kewajiban Rasulullah hanyalah menyampaikan risalah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Lalu tugas kita apa? Kewajiban kita adalah menerima. Setiap kali ada ayat Al-Quran yang disampaikan, mampu kita memikirkannya atau tidak mampu kita memikirkannya, kita harus menerimanya dan mengimaninya. Ketika disatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit pada peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Allah, menerima perintah salat. Lalu kita pikir, oh bagaimana mungkin Rasulullah bisa mi'rajkan ke langit? Pakai kendaraan apa? Pakai burak. Burak itu terbuat dari apa? Kalau hanya dari besi, dalam ilmu fisika, ilmu eksakta mengatakan bahwa matahari itu sangat panas. Di luar angkasa itu sangat panas karena panasnya matahari. Nah, jarak dalam kecepatan 100 kali 10 pangkat 10 saja itu besi bisa meleleh. Kalau dekat dengannya. Dalam jarak yang kecepatannya jauh demikian, itu bisa meleleh besi. Lalu bagaimana tubuh manusia yang begini lemah? Hanya daging dan tulang-tulang. Kalau besi meleleh berarti tubuh manusia jadi apa? Maka tidak mungkin Rasulullah melakukan mi'raj. Itu pasti cuma mimpi. Atau yang berjalan ke Sidratul Muntaha itu roh beliau, bukan jasad beliau. Jasad beliau tidur dan roh beliau lah yang berjalan. Kita mulai menganalisa, melakukan perbandingan, lalu menganalogikan. Kemudian menolak zahir ayat karena tidak sesuai dengan akal kita yang pendek. Tidak demikian. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Maha suci Allah
yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, bumi Syam. Dan Allah sebutkan peristiwa Isra Mi'raj itu. Maka kita berkewajiban menerima dan mengimaninya. Tanpa melakukan perumpamaan-perumpamaan untuk menolak kebenaran wahyu atau untuk menolak hadis-hadis Rasulullah sebagaimana kebiasaan ahlul bid'ah. Kalau disampaikan kepada mereka hadis-hadis yang sahih, mereka mengatakan, ini orang sedikit-sedikit hadis. Kewajiban kita hanyalah menerima. Begitu kata Imam Az-Zuhri. Adapun Al-Imam At-Tahawi, salah seorang ulama, salah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin yang hidup pada tahun 239 Hijriah, wafat pada tahun 321 Hijriah. Beliau berkata, la yakhbutu qadamul Islam illa ala dhahri taslimi wal istislam. Islam tidak akan kokoh kecuali di atas punggung penerimaan dan penyerahan diri untuk diatur oleh syariat. Islam ini tidak akan kokoh kalau setiap ketentuan syariat yang datang manusia tepis dengan akalnya. Setiap ketentuan syariat yang datang manusia saring dengan logikanya, katanya dia pintar, dia cerdas. Agama harus masuk akal, jadi kalau tidak masuk dalam akalnya itu dia tidak terima. Maka ini agama Islam akan hancur. Tetapi agama Islam ini akan kokoh apabila dia berada di atas punggung penerimaan dan penyerahan diri kepada syariat untuk diatur. Ya, kalau ada syariat ngatur, demikian sholat itu harus ada rukuk dan sujudnya, tanpa harus dia tahu sujud itu untuk apa, rukuk itu untuk apa, gerakan ini manfaatnya apa. Tanpa dia harus pikir demikian, tetapi dia harus siap untuk diatur oleh syariat. Ketika syariat mengatakan sholat itu menghadap kiblat, dia sudah menghadap kiblat. Syariat mengatakan sholat itu ada ruku dan ada sujud, dia sudah dia ruku dan dia sujud. Patuh, menerima dan berserah diri untuk diatur oleh Allah. Kenapa manusia tidak boleh menyaring agama ini dengan akalnya? Karena rentan akan terjadi kerusakan-kerusakan dalam agama. Sebab akal manusia pendek. Akal manusia itu singkat. Setinggi apapun kecerdasan manusia tetap terbatas akalnya. Sebab itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang hidup wafat pada tahun 329 Hijriah. Beliau berkata, al-aqlu mauludun wa utiya kullu insanin min al-aqli ma arada Allah azza wa jalla. Yatafawatuna min al-aqli mithla dzarrati fis samawat. Akal manusia itu terlahir. Akal manusia itu terlahir. Setiap manusia diberikan akal yang berbeda-beda sesuai dengan kehendak Allah.
perbedaan akal manusia sebagaimana perbedaan orbit-orbit langit, kata beliau. Artinya kalau akal manusia itu berbeda-beda, lalu agama ini diletakkan pada akal, atau setiap agama harus disaring oleh akal manusia yang berbeda-beda, maka agama ini bisa kacau balau. Karena orang yang tingkat berpikirnya tinggi, dia akan menafsirkan agama sesuai dengan tingkatan berpikirnya. Adapun orang yang tingkat kecerdasannya lemah, dia akan menafsirkan agama sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Maka agama jadi berantakan. Agama jadi berantakan. Sehingga dia beragama menurut hawa nafsunya, menerima yang sesuai dengan keinginannya dan menolak yang tidak sesuai dengan keinginannya. Dan akhirnya mereka malas, tidak mau belajar agama. Karena kalau mereka belajar agama nanti mengoreksi kesalahan-kesalahannya, maka dia tidak mau. Dia tetap bersikukuh dalam penyimpangannya, dalam apa yang telah dibangun oleh akal pikirannya. Maka dari itu dia menjauh dari ilmu agama, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Slogan mengamalkan Sunnah hanyalah omong kosong belaka. Dia katakan dia mengamalkan Sunnah, lalu kita katakan kepadanya kalau begitu ini hadis yang sahih mengatakan demikian. Dia katakan, oh itu hadis milik kalian. Kalau milik kami itu. Kami punya buku sendiri. Kalian juga punya buku sendiri. La haula wa la quwwata illa billah. Memang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi kalian siapa? Kalau Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti satu, sama Nabi kita. Hadis kita pun sama, kewajiban kita pun sama, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperingatkan atau diwahyukan oleh Allah kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Jika terjadi perselisihan di antara kalian tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan Rasul, yaitu kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kepada ucapan nenekmu, bukan kepada ucapan kakek oyangmu, bukan kepada ucapan gurumu, bukan ucapan ustazmu. Siapa mereka? Tapi kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada tuntunannya, tidak diajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Lalu dia mengatakan, "Oh, ini kan baik." Emang siapa dirimu? Sekeras apa hatimu ketika disampaikan kebenaran kepadamu, tetapi engkau justru menolaknya dengan sekian banyak asumsi dan alibi? Nah, maka perhatikan perkara ini dengan benar. Akal bukanlah tumpuan dalam mengambil agama. Tetapi akal harus ditundukkan kepada syariat, kepada wahyu.
Jangan jadikan akalmu berada di depan wahyu, tetapi jadikan akalmu berada di belakang wahyu. Jangan jauh-jauh dari wahyu. Kalau jauh-jauh dari wahyu pun nanti engkau sesat. Tetapi di belakang sedikit saja dari wahyu. Artinya, akalmu harus tunduk dan patuh kepada kebenaran wahyu. Kemudian prinsip yang ketujuh dalam pengambilan agama. Dan ini merupakan prinsip yang terakhir dari pembahasan kita dalam bab ini. Karena hanya ada 7 prinsip. 7 prinsip ini bukan pembatasan. Tetapi 7 prinsip ini adalah merupakan prinsip yang agung, yang merupakan pokok-pokok penyimpangan pada manusia apabila mereka menyelisihinya. Tentu ada prinsip-prinsip lain yang banyak. Tetapi insya Allah dengan 7 prinsip ini seseorang bisa belajar agama dengan metode yang baik dan benar. Maka prinsip yang ketujuh adalah menghindari perdebatan. Jadi orang yang belajar agama itu bukan untuk berdebat saja. Jalan ke sana berdebat, dapat sekelompok manusia, mampir lagi berdebat. Nanti ke sana lagi, ketemu kerumunan manusia, duduk lagi berdebat lagi di situ. Agama ini bukan bahan perdebatan. Tapi belajar agama ini untuk beramal. Jadi berupaya mencari keselamatan. Bukan untuk gagah-gagahan. Bukan untuk dikatakan ahli dalam berdebat. Bukan untuk supaya dikatakan fasih dalam berbicara. Atau dikatakan kuat hafalannya. Maka hati-hati. Perkara yang harus dihindari oleh setiap orang yang belajar ilmu agama adalah menghindari perdebatan. Agama bukan untuk diperdebatkan. Kalau berdiskusi untuk mencari kebenaran dengan menyampaikan hadis-hadis yang sahih, guna menjunjung tinggi syariat Allah, maka ini bagus dan terpuji. Tapi kalau debat usir katanya dan katanya dan katanya, kabar burung, ketika disampaikan kepadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian dan demikian, dia katakan katanya kakekku bilang bahwa dulu-dulu itu manusia masih pakai putih-putih. Ketika disampaikan kepadanya ayat-ayat Al-Quran, dia katakan katanya orang-orang alim bilang agama ini yang biasa-biasa saja. Emang agama yang nggak biasa itu yang bagaimana? Jadi debat kusir. Debatnya itu cuma katanya. Bahkan tidak segan-segan dia bohong dalam debat. Supaya orang ikut sama dia. Katanya ada satu kisah seseorang. Itu dia hebat sekali. Dihatu saja. Karena hebatnya dia itu. Dia banyak berkorban di jalan Allah. Akhirnya pada musim panen cengkeh, dia tidak perlu dengan cengkehnya, justru dia berkorban di jalan Allah, maka cengkehnya itu dinaik oleh orang, dipanen oleh orang lain, bawa ke rumahnya secara gratis, tanpa dia suruh. Ini karamah. Dikonfirmasi kepadanya, oh enggak, bukan anak, di Tamilau itu. Nanti kalau dikonfirmasi lagi di Tamilau, oh bukan, itu di Palestina atau di India kan. Kenapa suka bohong? Membawa berita-berita dusta, karang-karang. Dijadikan perdebat. Supaya untuk apa orang terkesima dengan kisah-kisah kesaktian. Atau kisah-kisah yang katanya karamah. Lalu ikut. Supaya memperbanyak jamaah. Islam bukan untuk menabung-nabung atau memperbanyak jumlah, bukan. Tetapi agama ini untuk beramal, sudah selesai, sampai di situ.
Tidak ada daftar-daftaran. Karena ini bukan klub bola. Agama Islam ini cukup belajar Al-Quran, belajar sunnah dengan pemahaman yang benar. Sudah selesai beramal. Beramal. Tanpa harus jadi anggota ini, jadi anggota itu. Tanpa harus daftar nama. Tidak perlu. Ini bukan grup bola. Atau grup poli. Bukan. Karena dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan orang agama itu mendidik mereka bagaimana mereka mengenal Rabb mereka, bagaimana mereka tahu beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Sudah selesai sampai di situ. Lalu masing-masing beramal. Silahkan pergi sampai ke ujung dunia dengan ilmu yang engkau punya dan engkau beramal di sana. Terserah. Tidak perlu harus jadi anggota. Ketika datang misalnya belajar di markis kita ini tidak perlu harus jadi anggota markis. Tidak ada kartu anggotanya. Tidak perlu juga daftar nama. Sudah belajar, selesai belajar sudah. Pergi sampai ke ujung dunia dengan ilmu itu beramal di sana. Karena engkau beramal adalah untuk keselamatan. Tidak perlu memperbanyak anggota jumlah itu. Dan ini bukan partai politik. Belajar agama bukan partai politik. Yang tujuannya mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya, lalu berbangga-bangga dengan jumlah yang banyak. Lalu bangga kalau ada menteri yang hadir di pengajian. Emang menteri itu ulama besar? Barangkali menteri itu juga koruptor besar. Lalu apa yang mau dibanggakan kalau dia datang ke dalam majelis ilmu? Ya syukurlah, dia belajar untuk keselamatan dia. Sudah selesai. Ada polisi, ya sudah, polisi itu siapa? Ketika dia datang belajar, kita bangga, polisi saja datang. Kenapa? Emang dia alim ulama? Dia juga bisa jadi polisi yang babalnya luar biasa. Makanya ketika dia belajar agama, ya sudah, untuk keselamatan dirinya. Tidak perlu dibanggakan. Ada tentara, iya, dia cari keselamatan. Belajar dia. Bukan berarti ada polisi, kemudian itu menunjukkan bahwa apa yang kita dakwakan itu benar. Ada tentara lalu itu yang kita dakwakan itu benar. Emang tentara dan polisi bisa menilai kebenaran. Sementara mereka juga adalah babalnya luar biasa. Tidak mengerti halal dan haram. Bukan seorang penuntut ilmu. Tidak mengerti tentang ilmu hadis. Lalu kenapa dengan keberadaan mereka menjadi standar ukuran tentang kebenaran? Bukan. Standar kebenaran itu bukan dengan adanya pejabat dalam sebuah majelis ilmu. Standar kebenaran bukan dengan adanya seorang pegawai dalam sebuah majelis ilmu. Berapa banyak orang-orang yang hadir dalam majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para du'afa, para fukara, orang-orang lemah, orang-orang fakir. Bilal bin Rabah, seorang budak malah. Salman Al-Farisi, seorang yang fakir dalam perjalanan mencari ilmu agamanya, mencari hidayah, pontang-panting dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Sampai bertemu dengan Rasulullah. Ammar bin Yasar, orang-orang yang lemah. Kalaulah keberadaan orang-orang yang kuat dalam satu majelis ilmu bertanda bahwa itu kebenaran, niscaya Fir'aun orang yang paling kuat. Tapi apakah Fir'aun dan apa yang didakwakan olehnya di Mesir itu adalah kebenaran? Kalaulah kekayaan orang-orang berduit ketika hadir dalam suatu majelis ilmu lalu kita katakan itu lambang bahwa majelis tersebut adalah kebenaran, maka siapakah yang lebih kaya daripada Qarun? Qarun kekayaannya, gudang-gudangnya itu, kunci-kunci gudangnya itu harus dipikul oleh 12 ekor kuda, unta. Karena saking banyaknya kunci gudangnya. Kunci gudang dipikul oleh satu ekor kuda saja itu sudah berapa banyaknya, nggak bisa dibayangkan. Qarun kekayaannya dipikul 12 ekor unta.
Kunci-kunci gudangnya. Bukan gemboknya, kuncinya. Tetapi apakah kekayaan yang ada pada Qarun itu menunjukkan bahwa Qarun berada pada pihak yang benar? Tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun. Dia dengan harta bendanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Maka jangan salah dalam mengukur atau menjadikan standar terhadap sebuah kebenaran. Standar untuk mengukur kebenaran itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan pangkat. Tetapi standar untuk mengukur kebenaran itu adalah al-haq itu sendiri, yakni Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Walaupun orangnya lemah, walaupun orangnya fakir, walaupun dia adalah rakyat jelata. Maka sekali lagi, agama bukan bahan perdebatan. Agama ini semuanya sudah jelas. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Dan karena tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala lupa sebutkan di dalam Al-Qur'an atau lupa menerangkan kepada Rasulullah, tidak ada. Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitabi min syai'in." Dan tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam kitab. Tidak ada. Apa-apa yang Allah diamkan itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia sebagai bentuk kemudahan untuk kita. Tapi bukan Allah lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamu lahum wa yundirahum syarra ma ya'lamu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib bagi nabi tersebut untuk menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui. Jadi semua kebaikan yang diketahui oleh Nabi itu Nabi tunjukkan umatnya kepadanya. Tidak ada kebaikan yang disembunyikan oleh Nabi. Dan wajib pula untuk memperingatkan mereka dari kejelekan yang dia ketahui. Tidak ada kejelekan yang disembunyikan oleh Nabi. Semua kejelekan itu telah dijelaskan oleh Nabi kepada manusia, supaya manusia berhati-hati dari itu. Jadi kalau yang ada itu ada, yang tidak ada itu tidak ada. Jangan ditambah dan jangan dikurangi. Sehingga tidak perlu diperdebatkan untuk mencari tambahan, tidak perlu diperdebatkan untuk mengurangi sebahagiannya, tidak perlu. Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa." Sunnah menurut kami, kata Imam Ahmad, itu adalah meninggalkan berdebat serta meninggalkan duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu, duduk-duduk dengan ahli bid'ah, tinggalkan duduk-duduk dengan mereka, kata Imam Ahmad. Begitupun beliau berkata, "Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din." Dan meninggalkan al-mira', debat kusir, meninggalkan jidal serta berbantah-bantahan dalam agama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 140, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala yaq'udu ma'ahum hatta yaqudu bi haditsin ghairi. Innakum idzan mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Perhatikan ayat ini surat An-Nisa ayat 140.
Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sampai mereka berpindah pada pembicaraan yang lain. Kalau ada orang yang berbicara tentang kebid'ahan, kemungkaran, bicara agama tanpa ilmu, yang hak dibatilkan, yang batil dihakkan, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, bicara agama ngelantur saja seperti orang hijau, tak usah duduk dengan mereka sampai mereka bicara lain baru boleh. Kalau bicara omong kosong itu tinggalkan mereka. Kenapa? Karena jika tidak, kamu tetap duduk saja dengan mereka, maka Allah katakan, maka tentulah kamu serupa dengan mereka. Engkau sama dengan mereka. Hukum. Wala fa inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya di dalam jahannam secara bersama-sama. Begitu pula Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 48, "Undur kaifa darabu lakal amsala wa dhallu fala yastati'una sabila." Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan, andai-andai kepadanya. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak lagi menemukan jalan keluar. Kalau beragama dengan andai, umpama, misalnya, ibarat, kebanyakan perumpamaannya akhirnya bingung, sudah tidak bisa keluar lagi. Sama seperti orang yang datang di tempat sampah, pembuangan sampah. Itu kalau dia baru pertama datang, itu baunya nggak enak itu. Tempat pembuangan sampah. Begitu dia sampai, baunya nggak enak. Tapi kalau dia lama di situ, akhirnya bau sampah jadi harum. Iya. Sudah tidak peka lagi terhadap bau yang nggak bagus itu. Kenapa? Karena sudah menyatu dia dengan. Nah, begitulah orang yang berada dalam sebuah kesesatan. Terus menyimpang, dia tidak sadar lagi kalau itu adalah sesat. Tidak sadar. Karena seringnya bergaul dengan mereka, seringnya mendengar omong kosong mereka, akhirnya dia sudah anggap omong kosong itu adalah irama yang paling indah baginya dalam hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda, kanu alaihi utul jadala." Tidaklah ada suatu kaum tersesat setelah mereka mendapat petunjuk, kecuali mereka diberikan hobi berdebat. Ada orang sudah tahu tentang kebenaran, tapi karena hobi berdebat, akhirnya debat membuat dia jadi ragu. Begitu dia ragu, akhirnya sesat. Ikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi rabatil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Kata Rasulullah, aku menjamin dengan rumah di depan surga, di depan pintu surga. Yani aku jamin bangunkan rumah, yani dengan izin Allah, Rasulullah diberikan wewenang oleh Allah untuk memberikan kepada seseorang rumah di pintu surga. Orang itu siapa? Orang itu adalah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Orang yang meninggalkan perdebatan kusir walaupun dia benar. Walaupun dia benar. Tapi kalau orang itu aja dia untuk berdebat itu debatnya orang itu tidak punya dalil. Paling debatnya cuma katanya. Kabar burung. Ila wa qala. Maka tinggalkan dia.
Orang yang tinggalkan perdebatan demikian itu walaupun dia benar, tapi karena dia malas, tidak mau ladeni, karena itu termasuk debat kusir, maka orang ini diberikan pahala jaminan oleh Rasulullah, yaitu akan diberikan kepadanya rumah di depan pintu surga. Subhanallah. Nah, lalu para ulama juga berkata, anna syubha khattabah wa anna al-quluba dha'ifah. Syubhat itu dia sangat keras dan cepat menyambar seperti petir. Wa anna al-quluba dha'ifah, sementara hati itu lemah. Jadi kalau selalu mendengarkan cerita-cerita omong kosong, hati yang lemah ini bisa terpikat, terpengaruh dengannya. Sehingga apa para ulama mengatakan fara'au anna adam as-sama'i min ahli bid'ah aslam. Tidak mendengar tutur kata ahli bid'ah itu lebih selamat. Tidak mendengar mereka lebih selamat. Kenapa? Karena hati ini lemah. Kalau dengar mereka lama-lama itu juga benar, ini benar, itu benar, ini benar, semuanya benar. Atau akhirnya jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, jadi pramuka. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang, begitu. Kan gawat. Kenapa? Karena hatinya terfitnah. Hati yang lemah itu kalau dibenturkan dengan syubhat, dibenturkan dengan cerita omong kosong, dibawakan kepadanya hal-hal yang batil, lama-lama dia terfitnah. Makanya dia menganggap kebatilan itu jadi enak, jadi baik. Maka dari itu jangan mendengar mereka, kata para ulama. Para ulama memandang bahwa tidak mendengar pembicaraan omong kosong mereka itu aslam, jadi lebih selamat. Jadi kalau hari-hari kita dengar orang katakan lotre itu bagus, lama-lama kita pengen coba main lotre. Atau besok kita keluar rumah orang katakan, nomor itu tadi malam luar biasa. Besok lagi nomor itu, Jadi hati kita nomor itu. Ingin pasang nomor akhir. Dan seterusnya. Itu dalam bentuk kemaksiatan, kebid'ahan jauh dari kita. Jadi suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amalan yang sedikit dalam sunnah, yakni mencocoki kebenaran, itu lebih baik daripada beramal banyak dalam kebid'ahan. Semangat, amalan banyak sekali, tapi amalannya tidak ada tuntutannya, tidak ada tuntunannya. Dan bahkan mendengarkan orang-orang yang berbicara agama tanpa dasar, memberikan pembelaan kepada mereka, atau berta'awun kepada mereka, atau memberikan fasilitas-fasilitas untuk membantu mereka, itu mendapatkan laknat Allah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu man awa muhditsan? Allah melaknat orang yang menolong kebid'ahan, menolong bid'ah. Tapi kalau duduk dengan mereka kan lama-lama menimbulkan rasa cinta, rasa suka, rasa nyaman. Padahal Rasulullah mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Nah kalau kita cintai ahli bid'ah wal iyadzubillah, dibangkitkan bersama dengan ahlul bid'ah. Mencintai pengikut hawa nafsu wal iyadzubillah, dibangkitkan bersama dengan pengikut hawa nafsu di hari akhirat.
Contoh ketiga ya. Contoh ketiga ada seorang imam yang bernama Muhammad bin Bindar al-Jurjani. Dia berkata kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ketika Imam Ahmad menerangkan ya, tentang orang-orang ini yang tidak baik agamanya, orang ini hafalannya jelek, orang ini tidak jujur, jangan mengambil hadis darinya, dan seterusnya. Imam Ahmad memperingati manusia dari berbagai macam ahli bid'ah dan kebid'ahan mereka. Orang ini pun dia merasa keberatan hati, yakni perasaannya tidak tega. Lalu dia katakan kepada Imam Ahmad, innahu la yashtaddu alayya an aqula fulanun kada wa fulanun kada. Sesungguhnya sangatlah berat bagiku untuk mengatakan bahwa si fulan begini dan si fulan begitu. Gak enak hati. Maka apa jawaban Imam Ahmad? Imam Ahmad katakan kepadanya, idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilus sahiha minas saqim. Kalau engkau diam dan saya pun diam, lalu kapan orang yang tidak tahu dapat mengetahui yang benar dari yang salah? Katakanlah kita ini tahu itu salah, tapi kita diam saja, diam. Seolah-olah kita memberikan fasilitas, kita menyokong, membantu, dan membenarkan. Lalu kapan orang-orang yang tidak tahu itu dia akan tahu kalau itu salah? Maka tidak boleh, kita tetap berkewajiban untuk menerangkan yang salah itu salah. Yang benar itu adalah benar. Yang bid'ah itu bid'ah, tidak boleh. Allah melarang, Rasulullah melarang. Yang syirik itu syirik, tidak boleh, haram. Allah mengatakan, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik kepada Allah. Yang tauhid kita terangkan ini tauhid. Yang sunnah kita terangkan itu sunnah. Untuk apa? Tujuannya untuk menyelamatkan orang lain. Memberitahukan orang-orang yang tidak tahu. Agar jangan mereka tersesat. Ketiga, ada seseorang yang dia berkata kepada Imam Al-Auza'i bahwa saya ini duduk bersama orang-orang yang mempelajari ilmu agama, yang duduk bersama ahli sunnah. Saya juga duduk bersama ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Maka apa dikatakan kepadanya? Hadar rajul, orang ini, yuridu ayyusawiyah bainal haqqi wal batil. Dia ingin untuk menyamakan antara yang hak dan yang batil. Mestinya yang hak itu berbeda dari yang batil. Tidak sama, kan? Tapi kalau seseorang dia berada bersama ahlul batil, kemudian dia juga berada bersama ahlul haq, berarti sama saja, batil dengan hak itu sama saja. Dia ingin menyamakannya. Ya Allah. Maka dari itu, ayuhal muslimah, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarak ini terkait dengan pembahasan kita dalam prinsip-prinsip untuk mengambil agama. Dan insya Allah pada prinsip yang ketujuh, dan ini adalah prinsip yang terakhir. Maka insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kitab yang menjadi pelajaran rutin kita nanti, yaitu Sahih Fadilah Amal. Yaitu Sahih Fadilah Amal. Keutamaan beramal dengan hadis-hadis yang sahih.
Wudu itu fadilahnya apa, keutamaannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Sholat sunnah itu apa fadilahnya, keutamaannya berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Insyaallah taala semoga Allah memudahkan urusan kita insyaallah dan bermanfaat bagi kita biiznillah taala. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.